Shalom, selamat pagi saudaraku sekalian. Kiranya Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada. Saudaraku, sebelum kita melakukan aktivitas pada hari ini, marilah kita terlebih dahulu bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan atas hari ini yang Kau berikan kepada kami. Kami sangat bersyukur dan bersuka cita atas berkat kebaikan-Mu yang kami terima di pagi hari ini. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami supaya firman Tuhan senantiasa menuntun dan mengajari kami. Dan kiranya kami mampu mengingat, melakukan dan menghidupi firman Tuhan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Dengarkanlah doa kami ini ya Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab Amsal pasal 2 ayat 16 sampai 18. Demikianlah firman Tuhan. Supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya, dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kitab Amsal mengajarkan kepada kita betapa pentingnya memiliki hikmat yang dari Tuhan dalam hidup kita ini. Hikmat menuntun kita pada sebuah kebijaksanaan dan kepintaran dalam menjalani, menghadapi kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Berbeda halnya dengan hanya kepintaran. Orang yang pintar belum tentu berhikmat. Banyak orang yang pintar tetapi perbuatannya jahat. Banyak orang yang pintar tetapi perbuatan dan tingkah lakunya tidak baik. Banyak orang yang pintar dan memakai kepintarannya untuk kepentingan dirinya sendiri. Banyak orang yang pintar dan memakai kepintarannya untuk memuaskan keinginan-keinginannya, keinginan dagingnya, bahkan untuk membodohkan orang lain dan menguntungkan untuk dirinya sendiri. Berbeda halnya dengan hikmat yang daripada Tuhan. Hikmat yang dari Tuhan menuntun setiap orang untuk hidup, berbuat baik, berdampak baik bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain. Hikmat yang dari Tuhan menuntun setiap orang berjalan di jalan yang benar, berdampak yang baik untuk dirinya dan juga untuk kesekelilingnya. Demikianlah halnya dengan renungan kita pada hari ini. Penulis kitab Amsal ingin mengajarkan dan menekankan kepada kita betapa pentingnya untuk hidup berhikmat, untuk hidup bijaksana, memperoleh hikmat yang daripada Tuhan. Itu diterangkan di ayat sebelumnya, dari ayat 5 sampai dengan ayat 7. Kitab Amsal berkata, engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan pengenalan akan Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur dan menjadi perisai bagi orang yang tidak bercelah lakunya, dan seterusnya. Inilah betapa pentingnya kita memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Dan secara khusus dalam ayat renungan kita pada hari ini ayat 16 sampai ayat 18 dikatakan, dengan hikmat yang daripada Tuhan
kita dapat menjauhkan diri dan terlepas dari karakter seperti perempuan jalan, seperti yang dikatakan dalam ayat 16, supaya engkau terlepas dari perempuan jalan, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup pada masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya, dan sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut dan jalannya menuju ke arwah-arwah. Perempuan jalan adalah gambaran dari karakter hidup yang dipenuhi dengan dosa dan kejahatan. Perempuan jalan yang perkataannya licin menunjuk kepada mulut yang penuh dengan racun, yang penuh dengan kebohongan, kepicikan, dan yang memikat seseorang kepada hal-hal yang tidak benar. Dan karakter ini juga menunjuk kepada orang yang cepat melupakan perjanjian kepada Allahnya, yang dikatakan tadi di ayat 17. Melupakan perjanjian kepada Allahnya adalah gambar bentuk dari seorang yang tidak takut akan Tuhan, yang melupakan perkataan-perkataan Tuhan, dan yang menuntut hidupnya sesuai dengan keinginan dagingnya sendiri. Dampak dari perbuatan yang seperti ini adalah dikatakan di ayat 18, sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut dan jalannya menuju ke arwah-arwah. Ini menunjukkan bahwa hidup orang yang tidak berhikmat, hidup orang yang tidak bijaksana adalah hidupnya menuju kepada maut, kematian. Hidupnya menuju kepada kebinasaan dan tidak akan ada kehidupan yang kekal di dalam hidup mereka yang tidak takut akan Tuhan. Kepada orang-orang yang tidak bijaksana, kepada orang-orang yang tidak berhikmat, yang tidak mendapatkan hikmat yang daripada Allah. Untuk itu saudaraku, melalui firman Tuhan pada hari ini, renungan kita pada hari ini, begitu pentingnya hidup berhikmat dan memperoleh hikmat yang daripada Tuhan. Dengan hikmat Tuhan kita akan bijaksana. Dengan hikmat Tuhan kita akan memperoleh pengertian tentang pengenalan takut akan Tuhan, berjalan di jalan yang benar, memperoleh pengetahuan dan kepandaian yang disediakan oleh Tuhan kita. Untuk itu, mari berhikmat dalam hidupmu. Apapun yang kau hadapi, apapun yang kau rasakan, apapun persoalan hidup yang kau alami, mintalah hikmat yang daripada Tuhan, agar kita mengerti dan memaknai segala sesuatunya dengan baik dan benar, dan kita dapat berjalan di jalan yang benar sesuai dengan pertolongan penuntunan Tuhan dalam hidup kita. Yakin dan percaya hikmat Tuhan akan membawa kita kepada jalan yang benar, kepada jalan yang penuh dengan kebahagiaan, kehidupan yang kekal, dan penyertaan Tuhan. Amin. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Ajari kami Tuhan untuk berhikmat dan takut akan Tuhan. Karena dengan hikmat dari Tuhanlah kami beroleh kepandaian, kepintaran, kebijaksanaan untuk menyikapi segala sesuatu yang kami alami, yang kami rasakan pada kehidupan kami saat ini. Untuk itu ya Tuhan, tuntun kami, ajari kami Tuhan, supaya kami mau tunduk kepadamu, takut akan Tuhan, dan tidak hanya mengandalkan kepintaran yang kami miliki, tapi tetap hidup dalam kebijaksanaan, berhikmat yang daripada Tuhan. Supaya apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, dapat menuntun kami, membawa kami kepada hidup yang benar, yang baik di hadapan Tuhan. Tidak dengan pintar untuk menguntungkan diri sendiri, membodohi orang lain, dan egois dalam hidup kami. Biarlah kami memakai kepintaran kami dengan kebijaksanaan, dengan takut akan Tuhan dan hikmat yang daripada, agar dimanapun kami berada, apapun yang kami alami, apapun yang kami rasakan, kami membawa berkat bagi orang lain dan bagi diri kami juga. Ya Tuhan, berkati setiap pekerjaan kami, tuntunlah kami Tuhan melakukan pekerjaan kami
dengan rasa syukur, terima kasih, semangat, dan iman yang teguh. Dengan keyakinan bahwa Tuhan akan senantiasa bersama dengan kami, menyertai dan mencukupi kebutuhan hidup kami, pribadi lepas pribadi. Berkati jemaat-Mu yang sakit Tuhan, sembuhkanlah mereka. Berikan penghiburan ya Tuhan bagi mereka yang berduka. Berkati seluruh jemaat-Mu yang berulang tahun, yang bersuka cita pada hari ini. Tambahkanlah umur yang panjang, sukacita dalam hidupnya, kesehatan, supaya dengan berkat Tuhan, seluruh jemaat Tuhan dan kami senantiasa semakin bersyukur, bersemangat, memuji, memuliakan nama Tuhan. Berkati juga kami Tuhan, para pelayan Tuhan yang melayani di gereja-Mu, AKBP Tanjung Priuk Timur. Ya Tuhan, ampunilah kami akan dosa dan kesalahan kami, agar kami layak meminta kepadamu, memohon berkat yang daripada Tuhan. Dengarkanlah doa kami ini. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Selamat pagi saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita.